Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, kita jumpa lagi. Pada kesempatan ini, aku akan menceritakan sebuah kisah film yang berjudul Resident Evil. Film yang rilis tahun 2002 yang lalu. Film ini menceritakan tentang sebuah kejadian yang menjadi awal mula dari menyebarnya virus zombie di muka bumi ini. Tanpa berlama-lama sobat, langsung saja kita ke alur ceritanya. Semonggo. Pada awal abad 21, sebuah perusahaan yang bernama Umbrella Corporation berhasil menjadi sebuah perusahaan yang terbesar di Amerika Serikat. Perusahaan itu bergerak dalam bidang teknologi komputer, peralatan medis dan obat-obatan. Namun sayangnya, banyak yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya pendapatan terbesar dari perusahaan itu diperoleh dari sebuah proyek rekayasa genetika dan pengembangan senjata virus untuk kepentingan militer. Bahkan karyawannya sendiri pun banyak yang tidak mengetahuinya. Suatu hari di dalam laboratoriumnya, nampak seseorang sedang mengambil beberapa sampel penelitian yang berupa cairan berwarna biru dan hijau. Kemudian ia memasukkannya ke dalam sebuah koper khusus dan kemudian membawanya dengan sebuah tas. Ia lalu melemparkan sebuah botol berisi cairan biru dan kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Terlihat cairan biru itu berceceran di lantai. Uap dari cairan itu dengan cepat kemudian masuk ke dalam saluran udara dan tersebar ke seluruh penjuru gedung. Sementara itu di luar lab, nampak seseorang dengan tergesa-gesa meninggalkan gedung itu hingga menyenggol seorang karyawan. Para karyawan Umbrella itu tidak menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di dalam gedung. Beberapa saat kemudian, sebuah kamera CCTV yang dikendalikan oleh sebuah komputer dengan kecerdasan buatan mendeteksi adanya cairan biru itu di dalam lab. Komputer pun langsung mengetahui bahwa itu adalah virus T yang sangat berbahaya. Oleh karena itu, komputer langsung mengaktifkan sistem keamanan gedung dan menutup seluruh akses keluar dari dalam gedung itu. Semua pintu tertutup dan terkunci secara otomatis. Lift-lift pun berhenti beroperasi. Sementara itu di dalam lab dibanjiri dengan air. Seluruh karyawan Umbrella itu pun kebingungan, tak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka berusaha untuk keluar, namun sia-sia. Seluruh sistem telah terkunci. Dan bukan hanya itu, di dalam ruangan pun disemprotkan gas yang mematikan, sehingga semua orang yang ada di dalam ruangan itu tewas seketika. Bahkan nampak sebuah lift terjatuh dan menewaskan seluruh penumpang di dalamnya. Di tempat lain, seorang wanita baru saja tersadar dari pingsannya. Ia mendapati dirinya berada di dalam sebuah kamar mandi. Wanita itu bernama Alice. Alice nampak kebingungan karena ia tidak mampu mengingat kejadian sebelumnya. Alice tidak ingat apa-apa. Ia kemudian masuk ke dalam kamar dan ia kembali terkejut saat mendapati sebuah laci di dalam kamar itu berisikan beraneka macam senjata api. Dan ketika ia berjalan ke ruang tengah, ia mendapati sebuah foto perkawinan dirinya. Namun sampai di sini, Alice masih belum dapat mengingat apa-apa. Alice kemudian berjalan keluar rumah, namun tiba-tiba saja sebuah helikopter mendarat di sana dan seorang pria menariknya ke dalam rumah. Sesaat kemudian, beberapa orang pasukan masuk ke rumah itu melalui jendela. Mereka langsung menangkap pria yang bersama Alice. Pria itu mengaku sebagai seorang polisi dan bernama Matt. Namun di sini, pasukan itu tidak menangkap Alice karena Alice merupakan bagian dari mereka yang sedang terpengaruh dari efek pertahanan otomatis rumah itu yang membuat Alice tidak ingat apa-apa, kata pimpinan pasukan itu yang bernama James. Pasukan itu kemudian membawa mereka ke sebuah ruangan bawah tanah yang ada di bawah rumah itu. Ternyata di sana terdapat sebuah kereta bawah tanah. James lalu memerintahkan anggotanya bernama Ren untuk memeriksa kereta itu. Ternyata kereta itu tidak dapat berjalan. Ren lalu memperbaikinya. Di saat memperbaiki kereta itu, Ren merasakan ada sesuatu yang aneh di sana. Setelah selesai diperbaiki, kereta pun mulai berjalan. Seorang rekan Ren yang bernama JD berusaha untuk membuka sebuah pintu. Setelah pintu itu terbuka,
keluarlah tubuh seorang pria dalam keadaan pingsan. Ketika melihat pria itu, Alice mengenalnya sebagai sosok pria yang ada di dalam foto perkawinan dirinya. Ia kemudian melihat cincin kawin yang ada di tangannya. Di situ tertulis, properti milik Umbrella Corporation. Ketika pria itu siuman, ternyata ia juga tidak ingat apa-apa. Sama seperti Alice, pria itu bernama Sven. Selang beberapa saat kemudian, sampailah mereka di sebuah tempat yang bernama The Hive. Ternyata, kedatangan mereka telah terpantau oleh kamera CCTV keamanan di gedung itu. Di sini Alice meminta James untuk mengatakan siapa sebenarnya mereka. James kemudian menerangkan bahwa Alice dan Sven adalah mata-mata dari Umbrella Corporation dan pernikahan mereka adalah sebuah samaran karena tugas mereka adalah sebagai penjaga keamanan dari rumah penyamaran yang merupakan pintu masuk ke dalam The Hive. The Hive ini adalah sebuah fasilitas rahasia milik Umbrella Corporation yang berada tepat di bawah kota Raccoon City. Di dalamnya menampung sekitar 500 karyawan yang bertugas untuk melakukan rekayasa genetika dan pengembangan senjata virus untuk keperluan militer yang sangat rahasia. Beberapa saat yang lalu telah terjadi sesuatu di dalam The Hive yang memaksa komputer untuk mengaktifkan sistem pertahanan utama di tempat itu. Komputer menutup paksa The Hive dan membunuh semua orang yang ada di dalamnya. Komputer juga mengeluarkan gas saraf di dalam rumah penyamaran yang membuat Alice dan Sven kehilangan ingatannya. Namun efek itu akan hilang dengan sendirinya setelah 4 jam, dan pasukan itu dikirim kemari untuk menyelidiki peristiwa itu. Setelah berhasil membobol sebuah pintu, mereka pun mulai memasuki The Hive. Mereka kemudian memeriksa lift, namun ternyata semua lift telah rusak. Dengan terpaksa, mereka kemudian turun dengan mempergunakan tangga. James kembali menerangkan bahwa sistem keamanan di dalam gedung ini dikendalikan oleh sebuah komputer dengan kecerdasan buatan yang berjuluk Red Queen. Dan tugas pertama mereka adalah mematikan Red Queen. Namun mereka harus berhati-hati karena Red Queen telah mengetahui kehadiran mereka. Ketika berjalan melewati ruang samping laboratorium, mereka dikejutkan oleh sesosok mayat yang mengampak di sana. Kemudian mereka sampai di sebuah ruangan yang bernama Dining Hall, di mana terdapat kotak-kotak besar yang aneh. James selalu memerintahkan Ren dan JD untuk tetap berjaga di tempat itu bersama Matt. Sementara ia dan lainnya akan meneruskan perjalanan ke ruang server Red Queen. Setelah tiba di sebuah lorong, anak buah James yang bernama Kaplan berusaha menghack pintu ruang server Red Queen dan berhasil membukanya. James memerintahkan anggotanya untuk masuk ke dalam lorong dan bersiap untuk mematikan server Red Queen. Namun tiba-tiba pintu di dalam lorong itu menutup dan menjebak mereka berempat. Kemudian muncul sinar laser di depan mereka. Sinar laser itu memotong jari anak buah James dan memotong kepala anak buahnya yang lain. Sinar laser itu kembali muncul dan membunuh anak buahnya kembali, sementara James berhasil menghindar. Namun laser ketiga kembali datang, kali ini berbentuk jaring yang tak mungkin dihindari oleh James. Alhasil, James pun terpotong berkeping-keping. Sesaat kemudian, Kaplan berhasil mematikan sistem laser Red Queen. Namun terlambat, semua rekannya di dalam lorong telah tewas, termasuk James. Kaplan terlihat sangat syok, namun misi harus tetap dilanjutkan. Ia kemudian bersama Alice berhasil memasuki ruang server Red Queen. Mereka kemudian memasang beberapa alat untuk mematikan Red Queen. Tiba-tiba muncul sebuah hologram yang merupakan perwujudan dari Red Queen. Red Queen meminta agar mereka tidak mematikannya, karena sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Mereka menganggap itu hanyalah tipuan Red Queen untuk menghentikan aksi mereka, dan mereka pun tetap mematikan Red Queen. Setelah Red Queen dimatikan, sistem pengaman pun menjadi tidak aktif. Pintu-pintu pengaman mulai terbuka. Di dalam dining hall, mereka mendengar suara. Ren kemudian memeriksanya dan mendapati seorang karyawan yang berjalan dengan aneh.
Ren kemudian menolong orang itu, namun orang itu malah menggigit tangannya. JD lalu datang dan melemparkan orang itu, namun orang itu bangkit kembali dan hendak menyerang JD. JD terpaksa menembaknya, namun hal itu tidak mempengaruhinya. Orang itu tetap saja maju dan hendak menyerangnya. Ren kemudian memberondongnya dengan tembakan hingga membuatnya terlempar. JD dan Ren terlihat bingung melihat keanehan itu. Tak lama kemudian, Kaplan dan yang lainnya pun datang. Di sini Matt melihat kunci borgol milik Ren yang terjatuh. Ia kemudian mengambilnya. Kaplan kemudian mengabarkan bahwa James dan yang lainnya telah tewas. Di tengah kesedihan itu, mereka kembali dikejutkan dengan kemunculan beberapa orang yang bertingkah aneh. Mereka itu adalah para karyawan Umbrella Corporation yang telah berubah menjadi zombie. Mereka kemudian menembaki para zombie itu, namun para zombie itu sepertinya tidak merasakannya dan terus bergerak maju. Beberapa tembakan mengenai sebuah tangki hingga tangki itu meledak. Dalam kekacauan itu, Matt berhasil membuka borgol di tangannya. JD berusaha membuka sebuah pintu, namun setelah pintu itu terbuka, ternyata dari balik pintu muncul ratusan zombie yang langsung menangkap dan mengeroyoknya. Rain berusaha menolong JD, namun tidak berhasil. JD pun tewas dimangsa oleh para zombie yang kelaparan itu. Dari sebuah kotak, muncul sesosok makhluk yang sangat mengerikan. Sementara itu, Kaplan, Ren, dan Spin terpaksa kembali lagi ke ruang server Red Queen. Di tempat lain, Alice memasuki sebuah ruangan yang penuh dengan kandang-kandang anjing, namun kandang-kandang itu telah kosong dan berlubang. Sesaat kemudian, muncullah seekor anjing yang sangat aneh. Anjing itu adalah anjing zombie yang langsung mengejar dan menyerang Alice. Alice masuk ke dalam ruangan dan menutup pintunya, namun ternyata di dalam ruangan terdapat seorang zombie. Alice pun langsung menendang kepala zombie itu hingga tumbang. Ia kemudian mengambil pistol milik zombie itu. Sesaat kemudian, anjing zombie itu berhasil menerobos ke dalam ruangan. Alice pun bergegas keluar dan mengunci anjing itu di dalam. Namun di luar, malah terdapat 7 ekor anjing zombie yang siap menyerangnya. Alice pun langsung menembaki mereka semua, hingga tersisa 1 ekor anjing. Ia kemudian menendang kepala anjing itu hingga hancur. Di sini Alice merasa heran, karena ia mempunyai ilmu bela diri yang sangat hebat. Sementara itu di ruangan lain, Matt tampak memeriksa beberapa berkas. Ia memeriksa berkas dari seseorang yang bernama Lisa. Tiba-tiba muncul seorang zombie, namun zombie itu tidak dapat masuk ruangan karena terhalang oleh kaca. Matt pun tidak memperdulikannya dan melanjutkan aksinya. Saat sedang sibuk memeriksa berkas, tiba-tiba muncul Lisa di belakang Matt. Namun ternyata Lisa juga telah berubah menjadi zombie dan langsung menyerang dan berusaha menggigit Matt. Beruntung Alice datang dan langsung memukul kepala Lisa hingga tumbang. Ketika melihat Lisa, Alice teringat bahwa ia pernah berbicara dengan Lisa. Mereka akan membongkar kejahatan yang telah dilakukan oleh Umbrella Corporation. Sementara itu, Matt tampak terpukul sekali atas kematian Lisa. Matt kemudian bercerita bahwa Lisa adalah adik kandungnya. Mereka berdua adalah seorang detektif kepolisian yang sedang menyamar untuk membongkar kejahatan yang telah dilakukan oleh Umbrella Corporation yang tengah mengembangkan senjata virus untuk keperluan militer. Lisa pernah mengatakan bahwa ia mempunyai kenalan orang dalam yang akan membantunya mendapatkan bukti dari kejahatan Umbrella Corporation tersebut. Mendengar itu semua, Alice hanya bisa terdiam. Mereka berdua kemudian berlari menuju ruang server Red Queen, bergabung dengan yang lainnya. Ryan kemudian menjelaskan bahwa waktu mereka tidak banyak. Pintu baja yang ada di bawah rumah penyamaran akan segera menutup dalam waktu kurang dari 1 jam, dan mereka harus segera keluar dari tempat ini bila tidak ingin terkubur hidup-hidup selamanya di sini. Karena tidak ada pilihan lain, Alice kemudian berencana untuk menghidupkan kembali Red Queen. Ia juga meminta Kaplan untuk memasangkan pengendali arus jarak jauh yang dikendalikan oleh remote. Tak lama kemudian, Red Queen pun kembali aktif.
Matt bertanya pada Red Queen apa sebenarnya yang telah terjadi di tempat ini. Red Queen menjelaskan bahwa di dalam The Hive mereka mengembangkan sebuah virus yang ia beri nama virus T untuk kepentingan militer. Seseorang yang terinfeksi oleh virus ini akan berubah menjadi zombie. Mereka akan mati, namun tubuh mereka masih dapat bergerak karena dikendalikan oleh virus T ini, dan mereka akan selalu merasa lapar. Red Queen juga menjelaskan bahwa seseorang yang terkena gigitan dari zombie ini akan berubah menjadi zombie juga, dan cara paling efektif untuk menghentikan zombie-zombie ini adalah dengan menembak kepalanya. Dan beberapa saat yang lalu, Red Queen mendeteksi adanya kebocoran virus T ini yang menyebar melalui saluran udara. Oleh karena itu, ia kemudian menutup The Hive dan membunuh semua orang yang ada di dalamnya agar infeksi virus ini tidak menyebar keluar dari The Hive. Alice kemudian berkata bahwa Red Queen harus membantu mereka keluar dari The Hive. Bila Red Queen menolak, mereka akan mematikan Red Queen kembali dari jarak jauh. Atas panduan dari Red Queen, mereka kemudian memasuki sebuah terowongan. Namun ternyata, hanya beberapa saat berjalan, para zombie itu mulai berdatangan dan mengepung mereka. Di sini, Ren melihat JD yang telah berubah menjadi zombie. Dengan terpaksa, Ren kemudian menembak kepala JD. Mereka kemudian menaiki saluran pipa dan menyusuri saluran pipa itu menuju lorong udara. Sementara para zombie terus mengejar di bawah mereka. Di tengah perjalanan, tiba-tiba saluran pipa yang mereka naiki terputus. Alice yang berada di depan Kaplan berhasil melompat sampai saluran udara, namun Kaplan tidak. Ia terjebak di atas pipa di antara para zombie. Kaplan meminta mereka untuk meneruskan perjalanan, sementara ia akan bertahan di sana. Alice ingin menolong Kaplan, namun Kaplan bersikeras menyuruh mereka pergi. Dengan terpaksa, mereka kemudian melanjutkan perjalanan, meninggalkan Kaplan sendirian di sana. Kaplan menembakkan peluru terakhirnya dan kemudian kembali menyusuri pipa di sampingnya. Singkat cerita, Alice dan kawan-kawan kemudian berhasil keluar dari saluran udara. Mereka tiba di sebuah ruangan di samping lab. Di tempat ini, Alice merasakan sesuatu. Ia dapat mengingat tempat itu. Ternyata, ingatan Alice telah kembali. Ia dapat mengingat semuanya. Ia kemudian menyadari bahwa virus itu ada obat penawarnya, yaitu cairan yang berwarna hijau. Alice juga mengingat di mana tempat penawar virus itu berada. Alice kemudian berkata jujur kepada Matt bahwa orang dalam yang dimaksud oleh adiknya itu adalah dirinya sendiri. Alice kemudian menuju ke ruangan lab yang telah tergenang oleh air. Di sana ia mencari penawar virus itu. Namun setelah dicari, ternyata penawar virus itu tidak ada. Seseorang telah mengambilnya. Di sini, Alice melihat wajah Spen yang tampak berubah. Di saat bersamaan, ternyata Spen dapat mengingat bahwa dialah yang telah mengambil virus dan obat penawarnya itu, dan dia juga yang telah melemparkan virus T itu hingga menyebar ke seluruh penjuru The Hive. Spence kemudian mengambil pistol dan menodongkannya ke arah Alice. Ia berkata kepada Alice bahwa ia terpaksa mengambil virus itu karena ada seseorang yang akan membelinya dengan harga tinggi. Dan sekarang, virus itu berada di dalam kereta, tempat di mana ia ditemukan dalam keadaan pingsan. Mendengar perkataan Spence, Matt pun bereaksi, namun Spence menodongkan pistolnya. Di tengah percakapan itu, tiba-tiba muncul seorang zombie di belakang Spence dan langsung menggigitnya. Spence menembak zombie itu dan kemudian kabur, mengunci mereka bertiga di dalam ruangan lab. Spence bergegas menuju kereta, dan sesampainya di sana, ia langsung menyuntikkan penawar itu ke tubuhnya. Namun tiba-tiba, seekor monster datang dan langsung menyerangnya. Spence pun meninggal dengan sangat mengenaskan. Red Queen mengatakan bahwa monster itu adalah salah satu contoh eksperimen virus T, dan setelah mendapatkan makanannya, monster itu akan bermutasi menjadi lebih kuat. Matt berusaha membuka pintu ruangan itu, namun tidak berhasil. Red Queen dapat membantu mereka untuk keluar, namun dengan syarat mereka harus membunuh Ryan karena Ryan telah terinfeksi. Ryan kemudian mengambil sebuah kapak dan menyerahkannya kepada Alice. Ia meminta Alice untuk membunuhnya
agar mereka berdua dapat keluar dari tempat itu. Namun bukannya membunuh Rain, Alice malah menghancurkan Red Queen dan membuatnya konslet. Dalam situasi yang sulit itu, tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Kaplan membukanya dari luar. Ternyata, ia berhasil selamat dari kejaran zombie-zombie itu. Singkat cerita, mereka berhasil mencapai kereta. Terlihat tubuh Spence yang hancur di samping kereta. Tiba-tiba saja, tubuh Spence hidup kembali dan menjadi zombie. Alice dengan dingin kemudian membacok kepalanya. Sesaat kemudian, kereta mulai berjalan. Di dalam kereta, Alice kemudian menyuntikkan antivirus ke tubuh Rain. Ia berharap penawar itu dapat menghentikan infeksi Rain yang sudah terlanjur parah. Setelah mendapatkan suntikan itu, Rain terlihat pingsan. Kemudian giliran Kaplan mendapatkan suntikan antivirus itu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba monster zombie itu menyerang kereta. Serangan itu membuat lengan Mads terluka. Monster itu kembali menyerang. Ia melemparkan Kaplan yang ada di sana keluar kereta. Kaplan pun tewas seketika. Mads menutup pintu itu dan menguncinya. Namun ternyata monster itu berhasil menjebolnya. Alice berhasil menembak monster itu tepat di kepalanya. Namun monster itu tidak bergeming. Ia malah menjulurkan lidahnya untuk menjerat Alice. Mads menyerang monster itu dengan pipa. Alice pun dengan cepat menusuk lidah monster itu menggunakan pipa. Di saat yang genting itu, ternyata Rain telah berubah menjadi zombie. Dengan terpaksa, Mads kemudian menembak kepala Rain. Mads kemudian membuka pintu bawah kereta. Monster itu pun terjatuh ke bawah kereta. Ia kemudian terbakar oleh listrik kereta. Akhirnya, mereka berhasil sampai di rumah penyamaran. Mereka keluar tepat sebelum pintu baja itu menutup The Hive selama-lamanya. Sesampainya di dalam rumah, Mads merasakan kesakitan yang luar biasa pada lukanya. Alice berusaha menyuntikkan antivirus ke tubuh Mads, namun belum sempat ia bertindak. Beberapa orang dengan memakai APD lengkap datang dan membawa Mads yang telah terinfeksi. Orang-orang itu berkata akan membawa Mads ke dalam program Nemesis. Mereka juga membuat Alice tidak sadarkan diri. Dan ketika Alice tersadar, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan yang luas dengan selang-selang infus yang masih menancap di tubuhnya. Alice kemudian berusaha membuka sebuah pintu baja yang tertutup rapat. Alice kemudian berjalan di lorong. Nampaknya itu adalah sebuah rumah sakit. Namun anehnya, tidak nampak seorang pun ada di sana. Alice berjalan keluar dari rumah sakit itu. Jalanan di depannya nampak kacau. Berita tentang zombie bertebaran di mana-mana. Ternyata seluruh kota telah terinfeksi oleh virus T dan berubah menjadi zombie, dan cerita pun berakhir.